Shalom, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Ya Rafa, mari kita pujikan puji Tuhan kita yang selalu baik buat kita. Kita bersyukur atas pagi yang indah ini. Mari kita pujikan matahari bersinar terang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu ini hingga awal dari akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita puji Tuhan lagi karena ini harinya Tuhan. Saya percaya kita selalu senang dan bersuka cita. Ya teman-teman, yuk kita mau berdiri, kita gerakan badan kita dengan pujian happy ya. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang tiba saatnya kita untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Ya teman-teman, sehingga firman Tuhan ada di hati dan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Jumpa lagi bersama Bu Nuri di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman loh. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa baik pada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin kami, anak-anak-Mu ini, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Nuri. Pimpin pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, sebab hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Samuel, Nabi Tuhan. Kalian bisa baca di kitab suci kalian. Bisa kitab suci yang biasa kalian bawa atau di HP kalian masing-masing. Kitabnya ada di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ditambah ayat 19 sampai 20. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Kitab 1 Samuel. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bu Nuri mau kasih tebak-tebakan deh pada kalian. Kira-kira kalian bisa nggak ya menebak suara apakah ini? Siap? Oke. Suara pertama, suara apakah ini? Ya, betul. Suara bayi menangis. Kalian hebat. Kedua, suara apakah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Suara apa? Ya kamu? Ya betul. Suara pintu dibuka. Lagi ya. Yang ketiga, suara apakah ini? Agak sulit ya. Ayo dengarkan. Ya, kamu betul. Suara kuda meringkik. Sekarang yang terakhir, tapi yang paling sulit. Suara apakah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yeay, kalian benar. Suara petir. Hebat loh kalian. Hebat. Pinter deh semuanya. Sekarang Bu Nuri tahu kalian sudah bisa mendengar dan menebak suara-suara yang sudah Bu Nuri tanyakan tadi. Tapi apakah kalian tahu bagaimana suara Tuhan? Terus apakah ada orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Penasaran kan? Oke, let's go. Kalau begitu, kita akan bersama-sama melihat tayangan tentang suara Tuhan dan juga orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Duduk yang manis, lihat, fokus, jangan ganggu teman-teman yang ada sekitar, supaya firman Tuhan bisa masuk di dalam hatimu dan kamu ingat terus. Siap ya? 3, 2, 1. Tada! Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kamu tahu bagaimana suara Tuhan? Ya, hari ini kita belajar seperti Samuel yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tapi hari gini mana bisa kita mendengar suara Tuhan secara langsung? Eits, jangan putus asa, bisa. Meskipun kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Samuel, tetapi kita bisa mengerti dan mengetahui maksud Tuhan, suara Tuhan melalui kitab suci. Iya, kitab suci itu firman Tuhan. Kitab suci itu suara Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Betul, kita harus rajin membaca kitab suci. Terus, ada lagi? Iya. Dengan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah di sekolah minggu, di ibadah umum. Apa-apa? Oh, betul, dengan membaca komik atau renungan berisi firman Tuhan. Yes, kalian benar, kalian betul. Tapi, apakah cukup hanya dengan kita mendengar suara Tuhan? Tentu tidak. Sama seperti Samuel. Samuel setelah mendengarkan suara Tuhan, dia melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam hidupnya. Kita juga seperti Samuel dong, harus seperti itu dong, ya kan? Kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita, baca firman Tuhan, kalau dikatakan bahwa kita harus rajin beribadah.
itu berarti kita juga harus melakukannya. Gak boleh males-malesan kalau ibadah. Harus kalau sehat pergi ke sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan bersama teman-teman. Atau kalau kalian lagi sakit, kalian bisa nonton YouTube ini atau di Doho TV. Kalau firman Tuhan berkata, kita harus menaati orang tua kita. Apakah cuma didengar aja? Tidak. Kita harus sungguh-sungguh menaati mama, papa, orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Gak boleh suka bantah. Kan kita sudah mau belajar seperti Samuel, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Makanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan gak fokus, jangan ngomong ke sana ke sini, tapi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita harus fokus, kita harus dengan hati yang terbuka mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kita. Kita jadi ingat terus firman Tuhan. Kalau sudah ingat terus, kita pasti akan bisa melakukannya. Gitu baru anak pinter. Apakah kalian mau seperti Samuel yang mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kalian sehari-hari? Apa? Semuanya mau? Yeay, Bu Nuri juga mau. Kalian hebat. Kita semua hebat. Ada ayat hafalan loh. Jangan lupa, ayat hafalan kita ada di kitab Matius pasal 11 ayat 5. Mau tahu bunyinya? Dengarkan ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yuk kita ulangi sama-sama. Matius 11 ayat 5. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu bahwa Samuel adalah orang yang Tuhan pilih untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan Samuel mau mendengarkan suara Tuhan, juga melakukannya. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau buka hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab, melalui firman yang guru sekolah minggu kami sampaikan, bahkan melalui mama papa kami yang menceritakan pada kami. Dan kami gak cuma akan mendengarkan firman-Mu saja Tuhan, tetapi kami akan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Tapi kami mohon Tuhan Yesus menolong kami ya, supaya kami berhasil di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu beri syukur. Syukur,
persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan sucikan berkat juga pekerjaan orang tua kami. Kami terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman, ibadah kita hampir selesai. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk turut firman Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian firman Tuhan. Ku dengar.